Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini ingin menjelaskan studi kasus yang kami observasi, yaitu sistem pemilihan KRS mahasiswa. Untuk pertama-tama kalinya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Herlina Istinyati dengan NIM 24059030400006. Baiklah, selanjutnya ada kawan-kawan saya yang bernama Pulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus kami, yaitu sistem pemilihan KRS bagi mahasiswa. Jadi, di sini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada mahasiswa saat pemilihan KRS. Proses pemilihan mata kuliah atau KRS sangat penting di setiap perguruan tinggi. Banyak kampus masih menggunakan sistem manual atau belum terintegrasi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu biasanya mahasiswa sering mengalami jadwal bentrok, di mana jadwal yang pertama bentrok dengan jadwal yang kedua. Nah, selanjutnya ada mata kuliah tanpa persyaratan, yaitu mata kuliahnya tidak ada persyaratan. Yang ketiga ada kapasitas. Nah, di kapasitas kelas ini, kebiasaannya itu kapasitas kelas melebihi batas yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya ada spesifikasi database, yaitu data mahasiswa yang meliputi NIM, nama, prodi, semester aktif, beserta alamat emailnya. Selanjutnya ada data mata kuliah yang meliputi kode MK, nama MK, SKS, semester, sama kapasitas kelasnya. Selanjutnya ada data dosen yang meliputi NIP, nama, fakultas, dan alamat emailnya. Selanjutnya ada jadwal yang meliputi hari, jam, ruangan, dosen, dan mata kuliahnya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Safira dengan NIM 240590300470. Baiklah, pada ERD kami kali ini terdapat 6 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen, jadwal, KRS, serta detail KRS. Di setiap entitas terdapat atribut, termasuk atribut primary key sebagai identifikasi unik, atribut foreign key sebagai penghubung antar entitas. Contohnya, pada entitas mahasiswa terdapat atribut NIM sebagai primary key-nya. Dan pada entitas KRS terdapat NIM sebagai foreign key untuk menjadi penghubung antar entitas mahasiswa kepada entitas KRS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi entitas yang ada pada RD ini. Yang pertama ada mahasiswa mengisi banyak KRS. Yang kedua ada KRS memiliki banyak detail KRS. Yang ketiga, detail KRS tercatat dalam jadwal. Yang keempat, mata kuliah diajarkan dalam jadwal. Dan yang kelima, dosen mengajar dalam jadwal. Baiklah, relasi hubungan RD ini menunjukkan alur yang dimana mahasiswa bisa memilih KRS dan bisa memilih jadwal mata kuliahnya dan juga memilih dosen untuk mengajar mata kuliahnya. Baiklah, kesimpulan dari pembuatan RD ini, RD itu memudahkan kita untuk memahami struktur data yang ada pada sistem yang mau kita buat. Data tersebut tidak akan tumpang tindih dan juga akan saling terhubung. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada bagian ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada kawan saya untuk melanjutkannya. Halo, nama saya Marfira Julia Dharma dengan NIM 240590304051. Baik, saya akan menjelaskan tentang normalisasi database untuk KRS mahasiswa. Kami menggunakan 3 normalisasi, yaitu 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Oke, saya akan menjelaskan 1 NF, yaitu First Normal From. Syarat yang harus dipenuhi oleh First Normal From adalah setiap kolom hanya menyimpan nilai tunggal, atomic value, dan tidak ada kolom yang berisi data berulang
seperti contoh yang saya berikan. Ini sudah berisi satu value yang berisi tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, jadwal, ruang tunggu, semua dalam satu baris. Kemudian lanjut ke second normal form, yaitu 2NF. 2NF sendiri memiliki syarat, yaitu saat kolom non kunci tergantung hanya pada bagian dari kunci utama. Seperti data yang saya tunjukkan sebelumnya, data itu hanya berisikan satu kolom panjang dengan entitas-entitas yang sangat bertebaran. Maka dari itu, solusi yang kami ambil adalah memisahkan tabel tersebut menjadi beberapa entitas sesuai kebutuhannya, yang mana setiap atribut non kunci kini tergantung sepenuhnya pada kunci primer dari masing-masing tabel. Oke, kemudian adalah trait normal form, yaitu saat kolom non kunci tergantung pada kolom non kunci lainnya. Misalnya nama prodi tergantung pada ID prodi dan nama fakultas tergantung pada ID fakultas. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah kami memisahkan data prodi dan fakultas ke tabelnya sendiri. Sekarang setiap atribut hanya tergantung pada kunci utama, bukan atribut lain. Setelah melakukan 3NF, maka semuanya sudah selesai dan bisa dilanjutkan ke selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah! Hai, perkenalkan nama saya Indah Mustabsyirah dengan NIM 240590304039. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tabel berikut, yaitu di tabel pertama berisi informasi data mahasiswa. Di dalam tabel tersebut terdapat atribut, tipe data, panjang nilai, dan keterangan. Atribut pertama yaitu ada NIM, bertipe data integer, panjang nilai 10, keterangan primary key. Atribut kedua yaitu ada nama mahasiswa, bertipe data string, panjang nilai 50, keterangan nama lengkap mahasiswa. Atribut ketiga yaitu ada program studi, bertipe data string, panjang nilai 50, keterangan program studi. Atribut keempat ada semester, tipe data integer, panjang 2, keterangan semester aktif mahasiswa. Atribut kelima yaitu email mahasiswa, tipe data string, panjang 100, keterangan alamat email mahasiswa. Yang kedua yaitu data mata kuliah. Atributnya kode MK, tipe data varchar, panjang nilai 10, keterangan primary key. Atribut kedua yaitu nama MK, tipe data varchar, panjang nilai 100. Atribut ketiga yaitu SKS, tipe data integer. Atribut keempat yaitu semester, tipe data integer. Atribut kelima yaitu kapasitas mahasiswa, tipe data integer, keterangan max jumlah peserta. Di tabel ketiga yaitu berisi informasi data dosen. Atributnya ada NIP, tipe data varchar, panjang nilai 20, keterangan primary key. Atribut kedua yaitu nama dosen, tipe data varchar, panjang nilai 100. Atribut ketiga yaitu email dosen, tipe data varchar, panjang nilai 100. Atribut keempat yaitu fakultas, tipe data varchar, panjang nilai 50. Keempat yaitu berisi jadwal. Nama atributnya itu ada ID jadwal, tipe data varchar, panjang nilai 10, keterangan primary key. Atribut kedua yaitu hari, tipe data varchar, panjang nilai 10, keterangan misal hari Senin. Atribut ketiga yaitu jam, tipe data varchar, panjang nilai 20, keterangan misal misal jam 8 sampai 10. Atribut keempat yaitu ruangan, tipe data varchar, panjang nilai 20. Atribut kelima yaitu kode NK, tipe data varchar, panjang nilai 10, keterangan foreign key. Atribut keenam yaitu NIP, bertipe data varchar, panjang nilai 20, keterangan foreign key. Di tabel kelima yaitu berisi informasi KRS. Nama atributnya yang pertama ID KRS, tipe data varchar, panjang nilai 10, keterangan primary key. Atribut kedua yaitu NIM, tipe data varchar, panjang nilai 20, keterangan foreign key.
Atribut ketiga yaitu semester, tipe data integer. Dan atribut yang terakhir yaitu tahun akademik, tipe data varchar panjang nilai 9. Di tabel yang terakhir atau yang keenam berisi informasi detail KRS. Nama atributnya ada ID detail, tipe data varchar panjang nilai 10, keterangan primary key. Atribut kedua ID KRS, tipe data varchar panjang nilai 10, keterangan foreign key. Atribut tiga yaitu ID jadwal, tipe data varchar panjang nilai 10, keterangan foreign key. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalina dengan NIM 240590304074. Nah, apa sih skema basis data itu? Skema basis data itu adalah desain yang mendefinisikan struktur, organisasi, atau hubungan dalam basis data. Ini mencakup seperti nama tabel, kolom, tipe data. Skema ini juga menggambarkan bagaimana data akan disusun dan diatur dalam basis data relasional, dan biasanya disajikan secara visual melalui diagram. Nah, mengapa sih skema basis data itu penting? Skema basis data penting karena itu memastikan data yang disimpan dalam basis data memiliki struktur yang konsisten dan dapat dipercaya dengan mendefinisikan jenis data, batasan, dan hubungan antara tabel. Skema juga membantu mencegah kesalahan dan ketidaksesuaian dalam data, sehingga data tetap akurat dan juga memudahkan kita untuk mencari data. Nah, saya akan menjelaskan entity relationship. Nah, di sini saya membuat skema KRS mahasiswa. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dan tabel KRS. Nah, di tabel mahasiswa ini primary key-nya yaitu adalah NIM. Sedangkan KRS primary key-nya adalah ID KRS. Nah, hubungan kedua ini adalah mahasiswa hanya bisa mengisi 1 kali KRS, sedangkan KRS hanya bisa diisi oleh 0 atau banyak mahasiswa. Nah, di sini untuk KRS ini ada foreign key. Foreign key-nya ini adalah NIM. NIM ini adalah turunan dari primary key-nya mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada hubungan KRS dengan detail KRS. Detail KRS ini primary key-nya adalah ID detail. Nah, sedangkan foreign key-nya ini ID KRS dari primary key-nya KRS. Hubungan KRS dengan detail KRS adalah KRS hanya memiliki satu detail KRS saja. Sedangkan detail KRS ini memiliki 0 atau banyak KRS. Nah, yang ketiga itu ada detail KRS dengan jadwal. Di tabel jadwal ini ada primary key-nya yaitu ID jadwal. Nah, ID jadwal ini, di detail KRS ini ada ID jadwal yaitu foreign key. Nah, ini adalah ID jadwal ini adalah primary key-nya jadwal. Nah, di hubungan antara jadwal dengan detail KRS ini adalah jadwal tercatat dalam detail KRS ini hanya satu. Nah, sedangkan detail KRS ini bisa tercatat dalam jadwal itu 0 atau banyak jadwal. Nah, kemudian ada mata kuliah. Nah, mata kuliah ini primary key-nya adalah kode MK. Nah, di jadwal ini ada foreign key kode MK dari tabel mata kuliah dan NIP. NIP ini dari tabel dosen. Nah, hubungan antara tabel jadwal dengan mata kuliah ini adalah setiap jadwal ini
diajarkan bisa setiap jadwal ini mempunyai 0 atau banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah ini hanya diajarkan dalam satu jadwal saja. Nah, di sini ada tabel dosen. Kemudian ada tabel dosen. Dosen ini primary key-nya adalah NIP. Nah, jadi jadwal foreign key dari jadwal NIP ini, foreign key dari NIP ini yang berada di tabel jadwal ini adalah primary key-nya dari dosen. Tabel dosen. Dan hubungan antara tabel jadwal dan tabel dosen ini adalah setiap jadwal ini bisa diajarkan hanya satu dosen saja. Sedangkan dosen ini bisa mengajar 0 atau banyak jadwal. Nah, sekian dari saya.